Oke, halo semua. Kembali lagi dengan saya Hensa di sini dan partner saya. Hendy gila. By the way, kita punya bahasan ini ya. Langsung aja kita bahas di podcast kita ya mungkin ya. Mungkin ada yang kalian sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Nanti kita bahas bareng-bareng juga. Oke, langsung saja. Yang pertama. Oke, awal sini ini kalau kalian memperhatikan tuh ada sosok Skrull ya di situ ya. Kalau Sosok Skrull ya. Itu yang di mana tuh ya? pas dia ditangkap awal-awal dia masih. Oh iya. Ingat. Kalau aku pernah baca sekilas tuh Skrull kan ada eventnya sendiri tuh ya, kayak Secret Invasion. Itu gimana Gus? Pernah baca nggak? Ya kalau Secret Invasion kan di komik itu singkatnya ternyata tuh orang-orang di bumi itu yang superhero terkenal tuh ternyata nggak mereka sendiri tapi Skrull. Nyamar. Oh, menarik. Terus akhirnya mereka ini ya semacam kayak menginvasi dari dalam bumi lah ya, melemahkan dari dalam. Kalau di sini kan gini Pak, di apa yang di filmnya Captain Marvel ini kan ya, bumi masih beraliansi ya sama Skrull ya. Ya, Nah itu sih, sorry out of the topic juga itu kan yang bikin saya agak gimana gitu ya. Wah Skrull kok di sini jadi baik nih. Ya memang ada yang baik, ada yang jahat. Cuman wah ini approach-nya kurang nih. Maksudnya langsung aja jadiin villain ya. Tapi ya Pak Kevin Feige-nya MCU punya ide sendiri lah mungkin ya. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua ini ada jadi sebuah pintu ketika si Loki ini habis ganti baju itu kan dia justru masuk pintu tuh ya. Dan anehnya di situ kayak dia tuh ragu ketika dibilang ini pintu untuk robot. Kalau dia robot dia akan meleleh. Dan di sini kayak Loki bingung. Ini aku manusia apa robot sebenarnya anjir. Itu cukup menarik sih ya itu ya. Heeh. Kan kalau kita ngomongin robot atau AI ya, artificial intelligence itu kan kalau yang di MCU itu yang paling ini ya paling dewa lah intinya untuk sampai sekarang itu kan Ultron gitu ya. Oh, oke. Jadi padahal kalau di ini kan kalau di nanti kita bahas juga di segmen yang apa fakta-fakta selanjutnya ya. Nah, di Ultron kan salah satu ini ya mungkin makhluk yang bisa kayak time haze gitu kan di kalau di Marvel gitu ya. Kan pinter dia soalnya. Dia pasti cari 1001 cara biar bisa conquer bumi sih gitu ya. Nah kalau dia nggak sengaja ketangkap sama itu kan TVA itu kan bisa leleh ya, bisa mati. Ada Sebenarnya benci robot mereka tuh. Mereka tidak ini ya, tidak mau ada robot. Nah, itu nanti nyambung ke beberapa part kita yang di sini nih. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3. Di sini dalam sebuah scene si Loki ini kayak melakukan protes gitu ya. Jadi ya harusnya tim Avenger dong yang ditangkap oleh TVA, bukan saya. Karena mereka yang melakukan time heist atau time traveler kayak gitu. Tapi kenapa saya? Di sini yang kita garis bawahi adalah penjelasan dari hakimnya di TV itu kayak apa ya, kurang gitu. Jadi kayak mengada-ngada sehingga ya terciptalah series Loki ini. Kayak ya dijelasin di situ ya harusnya mereka seperti itu memang, dan lu yang salah karena menggunakan Tesseract gitu. Ya gitu deh. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Ini yang keempat ada penjelasan dari Miss Minute. Ini tentang varian, terus varian itu apa, terus kemudian penyawa waktu itu seperti apa. Di sana tuh ada sedikit klip menyajikan sebuah ada nama Nexus. Ini Nexus ini di WandaVision kemarin juga ada. Ini Miss Minute ini ya, Miss Minute naratornya ini ya berarti. Naratornya ya, itu kartunnya itu. Kalau ada yang belum tahu mungkin Nexus itu apa bisa dijelasin Gus. Kalau di sini kan ini ya, kalau Nexus di penjelasannya Miss Minute sendiri itu kan kayak ada kalau ada varian ya. Varian ini kan orang dalam timeline kalau dia melakukan suatu hal yang nyimpang dari time stream ya. Kalau time stream itu kan yang seharusnya terjadi. Nah, itu kan TVA itu kan dia ada biar nggak ada orang yang nyimpang dari itu. Nah, kejadian itu kan disebut Nexus ya. Nah, kenapa ini kalau kalian ingat di serinya WandaVision itu kan pas salah satu iklannya tuh ya, kan dia kayak iklan-iklan TV itu kan ada yang Nexus juga tuh. Nah, Nexus sendiri ini kan ini ya kayak apa?
istilah gampangnya orang yang bisa merubah time stream ini. Nah, sedangkan yang bikin Easter egg ini menarik, nah, si Wanda ini salah satu ini Nexus yang terkuat sih ya kalau yang di Marvel itu ya, dia bisa seenaknya mantap. alter reality, makanya itu dia ditasikan ke Wanda itu Easter egg-nya. Apalagi kan dia jadi Scarlet Witch itu jadi Scarlet lebih Witch. overpower lagi ya. Lebih overpower lagi. Kita lihat apakah dia mengacau time stream gitu ya ke selanjutnya. Yoi. Oke. Di nomor 5 ini ketika ada adegan di gereja, itu anak kecil tuh ditanyain kan siapa yang membunuh orang-orang ini, dia tuh nunjuk ke sebuah sosok setan ya, atau apa ya? Ya iblis lah ya di situ ya. Ya, iblis. Nah, pertanyaan di sini ada dua nih Gus kemungkinannya. Ini bisa Loki atau bisa Mephisto. Soalnya Mephisto ya. ini beberapa kali sering disinggung sama fanbase-nya. Ya, kayak di WandaVision itu Mephisto nggak Iya, ada orangnya. tapi ternyata nggak ada nih. Zong, anjir. Ada fan teori gitu. Kalau menurutnya Gus Hendy, gimana Gus? Siapa itu sebenarnya? Masih ragu sih ya, kan Loki itu kan kalau yang dia full kostum kan ada tanduknya juga dia. Terus apa? Ngomong-ngomong juga di scene gereja tuh sinematografinya ya bagus banget itu ya. Harus kita nikmatin tuh pelan-pelan tuh. Terus itu kan dikasih permen itu si anak itu kan. Itu artinya apa kan nggak tahu itu ya. Iya. Apakah memang hanya permen atau apa gitu. Kalau Misteri saya rasa ini ya kita harus sudahi teori-teori tentang Mephisto ya dan menikmati aja show-nya. Iya. Oke. Lanjut mungkin ya ke 6. Di sini ketika flashbacknya Loki nih, waktu zaman jahiliyah dia tuh jadi D.B. Cooper. Jadi D.B. Cooper ini ternyata orang di reality kita sendiri, maksudnya kisah nyata ini. D.B. Cooper ini kan ya memang ada kasus. Nah kasusnya kan dulu sama persis, dia naik pesawat pakai baju jas gitu hitam-hitam rapi necis gitu kan, dengan memesan pesawat dengan nama D.B. Cooper. Nggak ada yang tahu ini siapa. Tapi ini dia ngaku dia punya bom di tasnya itu, harus dikasih parasut sama uang gitu ya. Nah begitu si Boeingnya ini lepas landas kan dibajak ceritanya nih, dia ternyata hilang gitu. Nah, dan sampai sekarang nggak ada yang tahu fotonya pun nggak ada kayaknya ya kan, hanya sketsa aja kan. Nah ini Easter egg yang menurut saya paling jenius sih kalau buat yang seri-serinya MCU sampai sekarang gitu kan, dia sampai riset sampai kasus-kasus yang aneh kayak gitu. Dikait-kaitkan gitu, keren. Oke, selanjutnya nih ada yang ketujuh. Sadar nggak sih Gus, nih pegawai TV ini kayaknya orang biasa, bahkan ada yang orang kantoran biasa yang nggak punya kekuatan gitu, lemah banget nih. Tugasnya kan berat nih ya, kayak nangkep orang-orang yang bisa time travel. Dia kan orang yang pinter, orang jenius, dan orang kuat pastinya. Ini kenapa dibuat kayak gini ya? Cuma dikasih device doang. Nah iya. Gimana ya Gus? Ini agak bikin was-was juga ya. Jadi orang-orang TVA ini bisa overpower kalau di TVA-nya, kantor TVA-nya sendiri kan, nggak bisa pakai magic, nggak bisa pakai apa-apa. Menang kandang ceritanya. Iya, menang kandang. Nah, kalau kamu lihat ya ini Easter egg juga sih kita ngomong TVA ya. Kalau pas pertama kali yang Loki-nya jatuh di gurun itu kan, Tesseract-nya itu kan glowing gitu ya di situ. Nah begitu masuk TVA itu glowingnya memudar, berarti kan menandakan kalau di situ nggak bisa dipakai. Iya. Nah, make sense. Nah ini ya yang bikin was-was ini kan, mereka kan polisinya waktu gitu ya. Sekarang dari segi kayak apa seragamnya, armornya udah cemen ini terlihat ini ya. Gampang dibunuhnya tuh. Sama sejauh ini belum ada yang pakai ini kan ya, projectile yang bisa ditembak gitu kan ya, hanya kayak pentungan gitu aja kan. Iya kayak satpam bang. Nah ini loh ya, kalau mereka tuh pas lagi ada kasus itu ya, terus ketemu apa yang karakter MCU yang super overpower gitu kan, yang bisa ngacak-ngacak waktu, itu kan mereka cemen. Dia bayangin aja dia lagi patroli gitu, terus ketemu macam kayak Doctor Strange, mati kutu mereka itu pasti. Nah, tapi gini pak, kenapa? Mungkin belum di reveal ya, mungkin ini hanya kerucu-kerucunya aja kan, mungkin ada yang Elite Force gitu kan. Oh, mungkin ya. Ya, okay, sama ini kan kalau pas Loki
lagi jalan sama yang Mobius, pas lagi jalan-jalan itu kan dia bilang ada ini kan departemennya Nightmare kan, mimpi buruk kan. Berarti kan ada ya ada mungkin ya kedepannya akan di reveal itu. Oke, mungkin ada staff susnya gitu ya. Ada staff susnya. Oke, kita next ke 8 ini nyambung dengan sequelnya Doctor Strange, karena Doctor Strange ini kan nanti akan mengambil tema multiple madness, Multiverse of Madness ya. Ya itu. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah ini jawabannya kita tentu saja masih belum bisa disimpulkan, baru 1 episode ya. Ini aja main villainnya siapa belum ketahuan ya. Itu sih. Cuman ya pastinya ini akan jadi jembatan yang besar sih ya. Ya kita harap ya, saya harap dan kalian harap juga mungkin untuk yang film Doctor Strange selanjutnya. Kalau ngomongin villain kita nyambung ke nomor 9 nih Gus. Ini kan main villainnya kan belum diketahui, tapi di akhir ini dikasih tahu sama Mobius itu bahwa dia tuh nyari Loki. Nah Loki siapa yang dicari ini? Apakah Loki di masa lalu atau Loki cewek? Kan ada bilang yang fan teori juga yang mengatakan bahwa ini adalah Loki cewek. Karena by the way ya, ini Loki yang sekarang di di serinya ini kan bukan Loki yang sebenarnya kan ya. Loki yang sebenarnya itu yang di time stream yang sebenarnya kan mati, dibunuh Thanos. Makanya dia melihat masa depannya yang dia belum lalui itu kan sampai nangis gitu, sampai emosional breakdown. Mental illness ya ternyata. Tapi by the way, ini sebelum bahas yang ini kan itu scene-nya bagus banget loh tuh, yang dia ngelihat kayak DVD yang bisa ngelihat masa depan. Kan dia gak nyangka bokapnya ternyata bisa sayang, terus ternyata Thor-nya bisa kayak Melo gitu, juga ya. Melo gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa dia do things right lah ya, dia nggak harus jadi kayak gini untuk bisa jadi bahagia kayak gitu. Oke. Baik, kita move ke nomor 10 ya berarti ya. Ini yang terakhir. Jadi nggak cuma Loki nih Gus yang bisa menyebabkan varian kayak gini. Jadi ada beberapa karakter yang Marvel ternyata ada yang bisa melakukan time travel. Jadi nggak cuma Loki ya. Ini ada Morgan Le Fay. Morgan Le Fay. Oh iya, Morgan Le Fay. Iya, dia ya ini sih ya penyihir yang cukup kuat sih, yang satu yang paling kuat di Marvel sih ya. Nah, ambisinya tuh kayak dia pengen dia tuh harus bisa semua ilmu gitu. Makanya di timeline modern, timeline lama. Kalau nggak salah dia juga sempat kayak jadi gurunya penyihirnya Dr. Doom. Ya, dan memang bisa ngisruh di waktu dia. Bisa jadi varian. Ya, berarti ngomongin Dr. Doom juga bisa jadi varian ya? Ya. Jenius levelnya tinggi. Dia penyihir sama ilmuwan juga itu kan. Berarti di universe-nya Dr. Doom ini juga kita ada Fantastic Four. Ini ya juga tentu saja Fantastic Four ya. Mr. Ada Fantastic Reed Richards itu ya? kan yang paling jenius juga itu. Yoi. Dan tidak ketinggalan nih Doctor Strange, kemudian Hank Pym, jelas bisa ya ini ya. Hank Pym bisa juga sih pastinya. Iron Man mungkin bisa juga nggak? Iron Man pastinya bisa ya, kan yang di Endgame itu ya dia termasuk salah satu yang mikir sama Bruce Banner. Mungkin kalau yang dengerin pengen kita bahas beberapa karakter Marvel yang bisa time heist atau time travel, mungkin bisa komen ya, nanti kita bahas selebihnya dari ini. Ini kan cuma beberapa aja. Oke, itu mungkin ya Gus ya, beberapa hal yang jangan sampai dilewatkan di episode pertama Loki. Satunya Loki. Yoi. Gitu. Oke, thank you yang udah dengerin. Saya Hensa pamit. Saya Hendy Gila pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Two Horsemen Podcast. Yoi, bye-bye.